Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Prabowo Gibran telah resmi disahkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Dan di setiap belahan dunia manapun, ketika ada calon pemimpin baru di suatu wilayah atau negara, entah dia itu akan membawa negaranya menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negaranya, atau mereka akan membawa kepada keterpurukan, itu pasti akan terjadi gejolak peristiwa alam. Memperlihatkan keadilan dari Sang Maha Kuasa, sehingga muncullah kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi sejarah. Dan setelah Prabowo Gibran resmi sebagai pemenang Pilpres 2024, akan terjadi 8 gejolak peristiwa alam yang mengguncang, dan itu hingga selesai pada pertengahan 2025. Yang pertama, ontran-ontran atau akan muncul huru-hara, seperti terjadinya keributan-keributan dan kerusuhan. Akan tetapi ini tidak akan terjadi secara besar-besaran. Jadi kejadian kisruhnya itu munculnya bukan murni dari masyarakat secara luas, tapi kekisruhan yang muncul tersebut terjadinya adalah karena alasan kepentingan politik pribadi maupun golongan yang mereka itu tidak menghendaki kemenangan Prabowo Gibran. Mereka berusaha menolak, lalu ditunggangi oleh para pemangku atau para elit politik. Itulah yang akan selalu memunculkan huru-hara dan keributan, dan berakhir ketika Prabowo Gibran sudah menjabat hingga pertengahan tahun 2025. Yang kedua, prahara atau terjadi prahara gejolak alam. Pasanepan atau isyaratnya adalah meluapnya air di mana-mana. Jadi potensi banjir itu akan mengancam di berbagai wilayah di Indonesia. Lebih-lebih ini nantinya setelah muncul 2 gerhana sekaligus di bulan Ramadan. Tetapi adanya bencana-bencana banjir, entah itu bencana angin puting beliung, longsor, dan lain-lain di berbagai wilayah, tidak lain hikmahnya adalah alam itu memaksa menyeimbangkan atau menyelaraskan keseimbangan hidup manusia dengan semesta. Karena memang 2024 ini adalah tahun penyeimbangan. Ketiga, larangi sandang pangan atau terjadinya mahalnya biaya hidup. Bahan pangan atau sumber kebutuhan pokok itu akan menjadi semakin mahal dari tahun sebelumnya. Hal ini pun juga salah satu gejolak alam yang muncul akibat prahara, seperti akibat adanya banjir di mana-mana yang menggagalkan panen dan menghambat pertanian. Ini tidak lain adalah alam memaksa untuk prihatin atau tirakat sejenak, dan setelahnya nanti akan menuju keseimbangan baru, menuju kemakmuran. Yang keempat, pagebluk atau adanya wabah penyakit. Ini munculnya selain karena faktor alami dari gejolak alam, seperti adanya cuaca yang tidak menentu, juga salah satunya wabah penyakit tersebut akibat dari kekuatan gaib yang berkaitan dengan kepentingan politik yang sudah terjadi, akibat melibatkan para makhluk gaib atau bangsa jin. Bahkan juga ada satu penyakit yang memang itu direkayasa demi kepentingan atau demi keuntungan dunia kesehatan. Tetapi ini nanti tidak akan lama dan cepat teratasi. Yang kelima, tinggal gelanggang conglong pelayu.
akan muncul tokoh besar yang ditinggalkan lari oleh penguasa yang dulu menimang-nimang dan mendukungnya demi kepentingan politik. Tetapi setelah tidak tercapai hasrat dan tujuan kepentingannya, dia ditinggalkan perlahan-lahan. Tetapi bahayanya ini akan menjadi batu sandungan hingga awal pemerintahannya Prabowo Gibran, karena tokoh tersebut masih menyimpan adanya dendam dan selalu memanfaatkan pendukungnya untuk memunculkan masalah-masalah. Berikutnya yang keenam, golek slamet ngerangkul musuh. Akan terjadi atau akan ada kejadian yang mengagetkan, yaitu ada tokoh besar yang awalnya bermusuhan itu nanti merangkul orang yang tadinya dimusuhi dan direndahkan. Tidak lain tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri dan golongannya dari ancaman. Karena tidak ada cara lain untuk mencari keselamatan dari keterpurukan diri dan golongannya selain dengan merangkul tokoh yang dimusuhinya. Yang ketujuh, ngrubung panggonan uga penggautan anyar. Akan terjadi gejolak peristiwa orang-orang itu ramai meninggalkan tempat tinggalnya secara besar-besaran menuju tempat baru. Dan juga akan banyak sekali orang-orang yang nantinya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru, meninggalkan profesi atau pekerjaan lamanya. Dan tidak lain, ini pun juga adalah bentuk dari penyeimbangan semesta menuju pemerataan kesejahteraan hidup di Indonesia ini. Kedelapan, akeh kang kejeleh lan keweleh. Akan terjadi banyak orang yang menjadi malu dan menyesal. Akibat apa? Akibat perilakunya sendiri yang dulunya suka menjelekkan dan menghina tokoh-tokoh besar setelah melihat kebaikan yang dilakukannya. Yang mereka itu telah berjuang dan membela kepentingan bangsa dan negara, dan orang-orang tersebut itu yang selalu membuat gaduh hingga di awal kepemimpinan Prabowo Gibran nanti. Obah lan owaho kelawan eling lan waspada, mongko bakal nemu bejo. Bergeraklah dan berubahlah dengan selalu mengingat Sang Maha Kuasa dan berhati-hati, maka kamu akan beruntung. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.